Belum tentu begitu. Show Tuan Muda kedua keluarga Show di Binai. Tuan Muda Shaw, mengapa Anda datang sendiri ke sini? Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Dan kau masih berharap aku memberimu promosi dan kenaikan gaji. Wang Yuan, kau menolakku. Tak tahukah kau betapa kayanya keluarga Shaw? Benar-benar miliki. Betapa menakutkannya itu. Tuan Muda Shaw mempersembahkan 10 bata emas sebagai hadiah pertunangan senilai 8 juta. Tuan Muda Shaw mempersembahkan mobil sport Ferrari model terbaru senilai 10 juta. Tuan Muda Shaw mempersembahkan sebuah rumah mewah Binai nomor 1 senilai 80 juta. Wang Yuan, apa kau dengar itu? Selama kau setuju padaku, tinggalkan si bodoh ini dan bersamaku. Semua ini akan menjadi milikmu. Apel, kau bilang hadiah pertunangan. Keluarga Showku tidak cukup. Kau menjauhlah dari barang-barangku. Ayah, Qiu Chen, cepat bangun. ayah mereka semua orang jahat. Mari kita abaikan mereka. Tuan Muda Shu, kau sudah keterlaluan. Aku sudah bilang, aku tidak akan menikahimu. Sekarang, keluargaku tidak menyambutmu. Silakan pergi. Wang Yuan, biar ku beritahu ini. Di Binai ini, aku Xiaoji, wanita yang ingin ku dapatkan. Tidak ada yang tidak bisa ku dapatkan. Tuan Muda Xiao, benarkah itu? Apa yang kakakku katakan? Tidak kau mengerti. Sekarang ingat. Kau ini siapa? Beraninya kau menunjuk-nunjuk Tuan Muda Xiao? Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Di siang bolong, kau menerobos masuk ke rumahku dan memukul anakku. Apakah masih ada keadilan? Keadilan. Biar ku beritahu. Di Binai ini, keluarga Showku adalah hukum. Kau, benar. Kakak, segera bujuk Yuan baik-baik. Jangan sampai keadaan menjadi terlalu buruk. Wang Suhua, kau pengkhianat. Dia memukul keponakanmu. Wang Jiahao berani menyerang Tuan Muda Zhao. Tendangan itu masih ringan. Tepat sekali, di Binai. Tuan Muda Shaw adalah sosok yang begitu penting. Paman, apa kau baik-baik saja? Kian, Minggir. Lepaskan Tian. lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku tidak menyangka. Dasar bodoh. Kau cukup melindungi milikmu sendiri ya? Kau berani melotot padaku. Pukul dia. Pukuli dia sampai mati. Lepaskan. Qiu Chen, kau lepaskan. Qiu Chen. Saat anak kita lahir, kita akan menamanya Kian. Cu Kian. Benar kan? Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media. Qiu Chen. Si bodoh. Pelacur. Wang Yuan, akan kuberitahu kau hari ini. Jika kau tidak setuju dengan permintaanku, aku akan menyuruh seseorang memukuli si bodoh ini sampai mati. Tidak. Adapun si kecil ini, dia cukup cantik. Bagaimana kalau kita menjualnya ke rumah bordil? Aku yakin orang-orang itu akan sangat menyukainya. Shouji, apa kau ini laki-laki? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghadapimu. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Jiahao. Kakak dan kakak ipar, kalian semua jangan ikut campur. Hati-hati tulang-tulang tua itu, nanti remu. Aku mohon tolong biarkan kami pergi. Aku mohon. Wang Yuan, apakah begini caramu memohon? Pelacur kotor, baru saja aku coba baik-baik bicara, tapi kamu tutup telinga. Kau memaksaku menggunakan cara lain. Bahkan si idiot itu bisa berbuat sesukanya padamu. Kenapa aku tidak bisa? Tidakkah kau ingin aku melepaskan para orang tua bangka ini? Baiklah, kau hanya perlu di sini memuaskanku. Maka aku akan melepaskan mereka. Bagaimana? Ibu, jangan setuju. Orang jahat ini. Kian, jangan takut. Kian. Tangkap dia. Kau seperti anjing bukan?
Wang Suihua, apakah kamu benar-benar manusia? Nyah? Tidak. Aku mohon tolong biarkan Kian pergi. Sudah kubilang. Apakah begini caramu memohon? Ayo. Berlututlah. Tuan Muda Shou menyuruhmu berlutut. Tidak bisakah kau mengerti? Wang Yuanyuan, kau benar-benar. Kau tolak tawaran, akhirnya dapat hukuman. Aku secara khusus datang jauh-jauh ke tempat terkutukmu ini, dan kau masih bersikap angkuh padaku. Apa kau benar-benar berpikir kau ini bunga? Ayo. Pertama bersujudlah padaku beberapa kali. Aku memberitahumu, jika kau ingin aku melepaskan mereka, maka lakukanlah apa yang kukatakan. Pertama buat tuan muda ini merasa nyaman. Lepaskan Yuanyuan, lepaskan Yuanyuan. Hari ini aku akan mempermainkanmu sampai mati. Berteriaklah lebih keras. Qiu Chen, Lepaskan Yuanyuan. lepaskan. Qiu Chen, tolong. Berteriaklah. Berteriaklah. Berteriaklah lebih keras. Berhenti. Qiu Chen, kau sudah pulih. Yuanyuan, kau telah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, serahkan saja padaku. Sial, seperti drama pendek murahan itu. Seperti God of War Returns, seseorang sepertimu. Bahkan jika kau sudah pulih, paling-paling kau tetap idiot. Menjadi orang yang tidak berguna. Aku memberitahumu, aku adalah milik Binhai, tuan muda kedua keluarga Shou. Dan aku juga milik grup Longmen, kepala wilayah Binhai. Orang tidak berguna sepertimu, dalam hidup ini, hanya bisa berlutut di tanah, dan mendongak melihat kemuliaan tuan muda ini. Kau dari grup Lomen. Tentu saja. Sekarang kau tahu jarak antara kita berdua kan? Grup Lomen. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Apa katamu? Katakan itu lagi. Aku bilang, yang disebut eksekutif grup Lomen. Tidak ada harganya di mataku. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu keluar dari grup Lomen? Nah, apa kau pikir kau adalah milik grup Longmen yang telah lama hilang? Putra mahkota. Seseorang sepertimu tidak pantas membahas grup Longmen. Namun, syukurlah kau sudah bangun. Beberapa tahun terakhir ini, kau gila. Kurasa. Milik Wang Yuanyuan. Ladan. Pasti sudah kering sekarang kan? Hari ini, aku akan mengolahnya untukmu. Dan membajaknya dengan benar. Kau mencari mati. Luar biasa. Dia adalah yang pertama yang berani memukul ke di Binhai. Kau benar-benar berani. Angkat dia untukku. Tidak. Sial. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Kau berani memukulku ya? Kau berani memukulku. Berlututlah padaku. Kau punya nyali juga. Kau tidak mau berlutut. Aku memberitahumu. Aku adalah pewaris grup Longmen. Jika kau berani menyentuh Yuanyuan, aku akan membuat keluarga Sumu disingkirkan dari Binhai. Kau benar-benar kurang ajar. Kau berani menyamar sebagai siapapun. Baiklah, hari ini jangan katakan kau adalah pewaris grup Longmen. Bahkan jika kau adalah Raja Langit, wanitamu, aku tetap akan memperlakukannya sesuka hatiku. Ayo, ikat dia untukku. Ikat dia untukku. Hari ini aku harus membuatnya menyaksikan dengan matanya sendiri. Bagaimana wanitanya dinodai olehku. Kau mencari mati. Ikat dia. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan putriku. Berhenti. Berhenti. Li, Ketua Li. Mengapa dia ada di sini? Tianao, kenapa kamu begitu terkejut? Siapa pria ini? Jangan bicara. Namanya Likai. Likai bawahan Bujuan. Dia adalah milik grup Longmen kami, manajer umum untuk wilayah Huanan. Di grup Longmen, statusnya hanya kalah dari Ketua Du.
Ketuali, kenapa kau di sini? Kau ini. Aku, Shouji dari keluarga Shou. Juga, grup longman kami, penanggung jawab wilayah Binhai. Kita di rapat tahunan, bertemu bukan? Apa yang baru saja kau coba lakukan? Hal ini, dia berbicara kepada perusahaan dengan tidak hormat. Aku bersiap untuk, atas nama grup kami, memberinya pelajaran. Ini, ketuali kau. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Menurutku kau, menentang kehendak langit. Tidak, ketuali, di antara kita berdua, apakah ada semacam kesalahpahaman kecil? Kesalahpahaman, kau hanya seorang penanggung jawab kota Binhai. Berani-beraninya melukai pewaris kelompok. Siapa yang memberimu nyali? Apa-apaan? Pewaris? Tidak. Ketuali, maksudmu, si tidak berguna ini adalah grup kami, putra mahkota. Jika dia tidak berguna, lalu kau ini apa? Aku, kau berbicara tidak sopan kepada tuan muda. Itu satu hal, dan kau bahkan berani memiliki niat buruk pada nyonya muda. Shouji, hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Likai dari grup longman, menyapa tuan muda, menyapa tuan muda, menyapa tuan muda. Apel. Cepat bangun, kakak Li. Tuan muda, Likai datang terlambat, dan memohon hukuman dari tuan muda. Masalah The film ini was tidak ada translated hubungannya and denganmu. narrated Bagaimana by keadaan M ibuku? Media. Bos baik-baik saja, dan dia sudah dalam perjalanan. Tahun-tahun belakangan ini, bos berada di luar negeri, menangani kekuatan eksternal. Dia tidak bisa datang menemuimu tepat waktu, dan merasa bersalah. Naik turunnya suatu bangsa adalah tanggung jawab setiap orang biasa. Apalagi kekuatan seperti grup longman. Kekuatan seperti itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak menyalahkannya. Qiu Chen, apa sebenarnya yang terjadi? Yuan, ini cerita panjang. Setelah masalah ini beres, aku akan memberitahumu secara rinci. Tuan muda, Nona Kian, dia sepertinya tidak terluka parah. Hanya saja, dia tertidur lelap. Kian, kau menindas putriku seperti ini, dan kau bilang dia baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menjadi putra mahkota grup longman? Aku akan bertanya lagi padamu. Kau, Seseorang, pergi, lumpuhkan dia untukku. Tunggu. Qiu Chen, aku tidak bisa melihat kalian semua, karena aku membiarkan grup longman jatuh ke dalam bahaya. Tuan muda Shu, tadi itu salah Qiu Chen. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Baru saja, aku hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Kenapa aku tidak melihatmu menyuruh mereka untuk menunjukkan belas kasihan? Sekarang kamu tahu, kakakku sangat kuat dan lari untuk meminta maaf. Tidak ada kesempatan. Hari ini, sampah tak berguna ini. Dan dua orang tua itu, mereka semua harus mati. Yuan, hari ini apa yang dia lakukan padamu, pada ibu dan ayah, pada Kian, Jiahao. Semua yang dia lakukan, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Kakak Li, seret dia keluar dan pukuli dia. Sisakan dia napas. Aku ingin melihat bagaimana imam besar itu akan menyelamatkannya saat dia tiba nanti. Ya, tuan muda, pergi tangkap dia. Gigiku. Future, kamu benar-benar mencabut gigiku. Ketika kakakku datang, dia pasti tidak akan mengampunimu. Lanjutkan. Berhenti. Tuan Muda Shou, apa Anda baik-baik saja? Kamu siapa? Tuan Muda Shou, saya sekretaris wali kota Binhai, Shouji. Imam besar mengutus saya untuk datang lebih dulu membantu Anda, untuk atasi kekhawatiran dan kesulitan Anda. Lalu di mana kakakku? Jangan khawatir Tuan Muda Shou. Dia akan segera tiba. Kakak Shou, kamu datang tepat pada waktunya. Lihat, sekelompok orang yang kurang ajar ini. Mereka sudah menjadi tidak terkendali. Aku hanya berbicara singkat kepada mereka, dan mereka menyerangku serta memukulku. Lihat, ini. Dia bahkan mencabut gigiku. Siapa yang memukul Tuan Muda Shou? Keluar sini. Sekretaris Shou punya aura yang cukup kuat. Aku yang memukulnya. Apa yang kau inginkan? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi ini ketuali. Karena kau mengenaliku, kenapa kau tidak menyingkir? Presiden grup longman yang berurusan dengan musuh di luar negeri selama bertahun-tahun, selalu menyerahkan urusan dalam negeri untuk kau ketuali kelola. Aku hanya ingin tahu, dari mana kau seorang pengusaha biasa, mendapatkan keberanian untuk berani melukai Tuan Muda Shou kami. Sekretaris Xiao,
Sebagai tokoh terkemuka di kota Binhai, kau seharusnya tidak begitu tidak masuk akal. Yang melukainya, jelas Zhou Yi, bukan Chu Chen dan kakak Li. Diam, sejujurnya, hari ini, aku di sini untuk membela. Tuan Muda Shou, kau ini apa kau? Kau sampah tak berguna. Jika Tuan Muda Shou mengulurkan tangannya, kau harus menyambutnya dengan wajahmu. Beraninya kau melawan. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Zhou Jikan, apa kau benar-benar berpikir, dengan berpegangan pada yang disebut imam besar, kau bisa sombong sekali? Tuan Muda Shou, bukankah sampah tak berguna ini sakit jiwa? Untuk benar-benar tidak menempatkan imam besar di matanya. Sekretaris Zhou, Anda tidak tahu, sampah tak berguna ini awalnya adalah seorang idiot. Ini pas sekali, dan dia baru saja menyatakan dia akan hapus keluarga Shou kita dari Binhai. Sungguh kesombongan. Hari ini, kurasa tidak perlu imam besar datang. Sekretaris aku akan menangani ini untukmu. Sampah tak berguna ini. Penjaga, tangkap mereka semut. Lancang. Xiaoji, apakah kau tahu identitas apa yang dipegang Tuan Mudaku? Beraninya kau menyentuhnya. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Muda Shou, orang ini, bukankah otaknya tidak beres? Hari ini, tidak peduli apakah itu putra mahkota grup Longman atau bahkan Raja Langit, aku akan menghadapinya. Dungu. Apa yang kau katakan? Imam besar bertanggung jawab atas Yang Mulia Ilahi, kehidupan sehari-hari, dan pola makan. Semua wewenang dianugerahkan oleh Yang Mulia Ilahi. Sederhananya, dia hanyalah milik Yang Mulia Ilahi anjing. Namun kalian semua membesar-besarkan dia menjadi begitu mistis. Apa ini, kalau bukan kedunguan? Sampah tak berguna. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani membicarakan aku, kakakku sebagai benda belaka. Sekretaris Zhou, apa yang masih Anda tunggu? Bajingan ini benar-benar tidak terkendali. Kenapa Anda tidak segera menangkapnya? Seseorang, mari kita lihat siapa yang berani. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Li, Li Kai, apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Xiaoji, jika kau menyentuh Tuan Mudaku, kau akan menyesalinya. Kalau begitu aku ingin mencoba. Tuan Muda Chu, aku memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan mohon padaku. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku akan membuatmu berlutut dan menunggu kedatangan Imam Besar Zhou. Awalnya, aku hanya mau hancurkan keluarga Zhou, dan itu sudah cukup. Sepertinya sekarang aku tidak punya pilihan selain menyingkirkan satu anjing lagi. Kau mencari mati. Bertindak sebagai kaki tangan harimau, membantu tiran dalam perbuatan jahatnya, menyalahgunakan wewenangmu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi penguasa Binhai. Aku tidak menyangka bahwa kau, putra mahkota grup Longman, cukup tajam lidahmu. Aku ingin tahu, apakah setelah aku mencabut gigimu satu persatu, kau masih akan begitu sombong? Sekretaris Zhou, kau bagaimanapun juga penguasa kota Binhai. Bagaimana kau bisa menyalahgunakan wewenangmu? Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Ucapkan satu kata lagi. Yuan, Aku akan mencabik-cabikmu. kau mencari mati. Chu Chen, Meskipun tubuhku belum sepenuhnya pulih, menghadapi sampah semacam ini sudah lebih dari cukup. Aku tidak menyangka kau bajingan. Sebenarnya punya sedikit kemampuan. Tangkap dia. Chu Chen, bagaimana? Chu Chen, Kau bajingan, bukankah kau sangat pandai berkelahi? Coba melawan lagi. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu satu persatu. Hentikan. Sekretaris Zhou. Tuan Muda Shou. Sekretaris Zhou, aku baru saja mengatakan. Hari ini, aku akan tepat di depannya, mengambil wanitanya. Jadi begitu. Tuan Muda Shou punya selera bagus. Wanita ini, meskipun dia punya anak, belum mengalami keintiman untuk waktu yang lama. Dia pasti bisa sepenuhnya dieksplorasi. Kau mencari mati. Bajingan kamu. Chu Chen, Kamu sudah ikan di atas talenan. Tapi kau masih di sini mengancamku. Sekretaris Zhou, suruh anak buahmu. Ikat dia untukku. Hari ini, aku ingin dia melihatnya sendiri. Betapa perkasa dan beraninya aku. Tidak masalah. Pergi. Jangan. tidak. Kemari. Lepaskan. Kemari. Lepaskan. Chu Chen, Kamu lihat sekarang kan, sampah tak berguna ini Chu Chen. Di depanku tuan mudamu, bahkan tidak lebih baik dari serangga busuk. Apakah kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Yuan, Yuan, lepaskan aku. Jia Hao, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Minggir.
Ayo, ayo, ayo. The Jika film aku was tidak memberimu translated pelajaran, and kau tidak akan narrated tahu by betapa MV. hebatnya sekretaris ini kan. Jika kau berani maju menyerang, aku akan berani membunuh orang. Ayah, ibu, Jiahao. Kalau kau berani lepaskan aku. Berhenti bicara. Jika bukan, karena Tuan Muda Shou ingin kau menikmati pertunjukan, kau pasti sudah dilumpuhkan olehku. Yuan Yuan. Aku mohon. Nah, ibu di sini. Hentikan. Sekretaris Xiao sedang menangani masalah di dalam. Bawahan Xiaoji. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Sekretaris Yao. Nyonya, dia sedang membicarakan. Yuan Wu mantan imam besar kuil ilahi. Sekretaris Wali Kota Binhai, Xiaoji. Menarik. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, Jangan sebut-sebut tuanmu, yang hanyalah sekretaris wali kota Binhai. Bahkan jika wali kota sendiri datang, kamu tanyakan padanya, apakah dia berani menghentikanku? kau mencari mati. Siapa kalian semua? Kuil ilahi Dacia. Imam Besar Kuil Ilahi, bukankah nama belakangnya Shou? Jika bukan, karena Yang Mulia Ilahi memerintahku untuk meninggalkan garis depan untuk melindungi Nyonya. Lalu bagaimana mungkin Shauran bisa naik ke tampuk kekuasaan? Sekarang, bisakah kami lewat? Jadi dia adalah salam untuk Nyonya Yang Mulia Ilahi. Kamu masih belum menyerahkan. Suji, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku sudah bilang, bahkan jika kamu merangkak, sampah tak berguna ini hari ini tidak bisa menyelamatkanmu juga. Hari ini, aku hanya akan pasti memilikimu. Tuan Muda Chu, kau sebaiknya diam. Jika kau terus berteriak dan merusak suasana hati Tuan Muda Shou, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Nanti ketika Imam Besar Xiu tiba, berapa lama kau akan hidup? Masih belum pasti. Bagaimana kalau kita memikirkan apa yang Tuan Muda Shou inginkan? Diam. Tidak, Suhua, bagaimanapun juga dia adalah keponakanmu. Apa yang kita lakukan ini? Bukankah sedikit keterlaluan? jika ini berhasil, Tianao, kamu akan diharga atas jasa besar. Siapa tahu, Tuan Muda Zhou bisa saja memberimu promosi. Kenapa berpikir begitu banyak? Ini adalah sumbangan keluarga miskin mereka. Kepadamu, Itu benar. Tuan Muda Shou, mengapa kau tidak sekarang mulai bertindak? Nanti ketika Imam Besar tiba, akan sulit bagimu untuk bertindak bebas. Itu masuk akal. tidak, Suji, aku mohon padamu. Suji. lepaskan dia. Yuan Yuan, Xiao Ji brengsek. Hentikan. Ibu. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. bagaimana dia bisa sampai di sini? Siapa ini? Presiden grup Longman. Du Juan, Apa? kau Du Juan. Bagaimana kau bisa masuk? Pergi sana. Dasar jalan. Beraninya kau memukulku. Nah, maafkan ibu. Ibu datang terlambat. Selamatkan Yuan Yuan dulu. Jangan khawatir. Ini, minum ini dulu. Untuk memulihkan kekuatanmu. Jaga tuan muda baik-baik. Ya, Kamu ini, ibu dari benda tak berharga ini. kamu pasti Shoji dari keluarga Shou kan? Hari ini apa yang kamu lakukan pada putraku? Semuanya, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Sungguh lelukon. Benda tak berharga ini bisa menyombongkan diri, dan ibunya bisa menyombongkan diri juga. Namun, tidak apa-apa, kamu masih cukup menawan. Kenapa kamu tidak mempertimbangkan bersama dengan ini, istri dari anak tak berharga ini, dan melayani tuan muda ini bersama-sama? Tidak tahu malu. Nyonya, Kamu ingin tidur denganku? sudah jelas. Tepat sekali. Kamu, meskipun sedikit tua, masih menjaga diri dengan cukup baik. Wanita dewasa Tep ini adalah tipe favoritku. Jalan. Beraninya kamu memukulku. Tidak tahu malu. Lindungi Tuan Muda Shou, lindungi Tuan Muda Shou. Cepat, cepat, cepat. Lindungi aku.
Dasar jalan. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Shoal? Apa kau tahu siapa Tuan Muda Shoal? Kakak laki-lakinya adalah Imam Besar. Apakah kamu dengar itu? Apakah kamu dengar itu? Sekarang, apakah kamu tahu siapa kakakku? Kamu takut sekarang kan? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Coba sombong lagi biar kulihat. Takut. Bagus kau tahu rasa takut sekarang. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Dan bersama jalang itu. Bersama-sama dengan benar, layani Tuan Muda ini. Jalan. Kau berani memukulku lagi. Sekretaris Zhao, pukuli dia sampai mati. Aku ingin kau memberi perintah untuk memukulinya sampai mati. Dujuan, kau sendiri yang mencari masalah ini. Dari semua orang yang bisa diprovokasi, kau malah memprovokasi adik Imam Besar Zhao. Imam Besar Kuil Ilahi, apakah itu sangat mengesankan? Aku akui. Grup Longman, pengaruhnya cukup besar, tapi di hadapan seorang imam besar, itu hanyalah lelukon. Hanya dengan satu kata dari Imam Besar Zhao, kau harus pergi ketiga. Seorang imam besar benarkah? Lihat. Siapa aku? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau juga seorang imam besar? Apel? Bukankah kamu bilang, kakak Tuan Muda Zhao adalah imam besar? Bagaimana bisa ada dua imam besar? Sekretaris Zhao, jangan biarkan dia membodohimu. Hanya ada satu imam besar kuil ilahi. Tapi itu sama sekali bukan dia. Tuan Muda Zhao harap tenang. Imam besar Zhao turun dari mobil bersama yang mulia ilahi. Ini yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau, beraninya kau menyamar sebagai imam besar kuil ilahi. Betapa bodohnya. Yuan Wu, tak ada gunanya bicara lagi dengannya. Aku tak mau dengar selotehnya sekarang. Patahkan kakinya, buang dia keluar, suruh dia berlutut di luar, menunggu hukumannya. Ya, Nyonya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa bosmu keluar. Suruh dia berlutut di luar, menunggu hukuman Nyonya. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Pergi. Kenapa kau berdiri di sana? Pergi. Jika kau berani mendekat saat kakakku tiba, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, yang tidak akan melepaskanmu adalah aku. Dan kalian semua, sebagai bibi dan paman Yuan-Yuan, demi keuntungan egois kalian sendiri, kalian mendorong keponakan kalian sendiri ke dalam lubang api. Bawa mereka pergi. Residen Du. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengikuti perintah. Dasar tidak berguna. Kenapa kau takut padanya? Kakakku akan segera datang. Saat itu, mari kita lihat, apakah dia masih berani sombong. Yuan Wu, Ya, patahkan kakinya. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. ya Nyonya. Kau berani. Kakiku. Yuan-Yuan, aku Ibu Chuo Chen. Juga aku ibumu. Ibu di sini. Semuanya sudah berakhir. Aku bersumpah, aku akan membuat orang-orang ini membayar harganya. Yuan-Yuan, tahun-tahun belakangan ini, aku sudah mendengar semua tentang apa yang telah kamu alami. Kamu adalah anak yang baik. Kamu pasti sangat menderita. Tidak masalah. Bibi, ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Apa yang baru saja kukatakan? Kamu masih memanggilku Bibi. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ya, itu benar. Baiklah. Gadis kecil itu Kian-Kian kan? Ya. Kamu dan Xiao Chan pergi ke sisi Kian-Kian dulu. Serahkan urusan di sini kepada ibu. Ibu, kalau begitu, saat kau bertindak, kau harus sedikit berhati-hati. Jangan khawatir. Berandalan kecil ini, ibu bahkan tak anggap mereka penting. Pak Tua, siapa sangka, besan kita, benar-benar, Residen Grup Longman. Bagus sekali, mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah takut diintimidasi lagi. Tapi mereka bilang, kakak Shuji ini adalah imam besar kuil ilahi dan akan segera datang. Aku tidak tahu, apakah besan kita bisa melawannya. Yuan-Yuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Kian-Kian dia. Dia hanya butuh lebih banyak istirahat. Ibu. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini bersama.
Ketua Du. Ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, kami tidak melakukan apa-apa barusan. Kami hanya datang untuk menyampaikan pesan. Itu Tuan Muda Shou, dialah yang bertindak. Tian Ao, apa yang kau katakan? Kau jelas-jelas memberitahuku, kau punya keponakan yang sangat cantik dan ingin menawarkannya kepadaku sebagai imbalan promosi. Berhenti bicara omong kosong. Sebagai paman ipar kandung Yuan Yuan, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Kau. Ketua Du. Kau harus percaya padaku. Aku dimanfaatkan olehnya. Aku juga korban. Benar. Ketua Du, pikirkanlah. Aku bibinya Wang Yuan dari garis ayah. Bagaimana mungkin aku menyakiti keponakanku sendiri? Ya, kalian berdua mengkhianatiku. Diam. Apakah kamu tahu, orang macam apa yang paling kubenci? Tidak, saya tidak. Yang paling kubenci, orang yang tidak berpihak. Ketua Du. Beraninya kau bicara tentang istriku seperti itu? Diam, mengingat bahwa kalian adalah kerabat. Beri mereka pelajaran dan usir mereka. Ketua Du. Saya disesatkan. Mulai sekarang, kalian dilarang muncul di grup Longmen. Dan terlebih lagi, di dekat Yuan dan keluarganya. Jika aku mengetahuinya lagi, aku akan melemparkan kalian ke sungai untuk memberi makan ikan. Selanjutnya, giliranmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku memberitahumu. Kakakku akan segera datang. Jika kau berani menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitukah, Imam Besar Kuil Ilahi? Sungguh pertunjukan yang megah. Kalau begitu aku ingin mencoba. Yuan Wu. The film was translated and narrated by M Media. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga Shouku. Kakak-kakak. Kakak, kau akhirnya datang. Kakak, siapa yang melakukan ini? Kau akhirnya datang. Kakak, jika kau tidak datang, aku akan membiarkan mereka memukulku sampai mati. Kakak, siapa yang melakukan ini? Imam Besar Shou ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, mereka melumpuhkan kakiku. Baiklah, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan meminta orang yang memukulmu melangkah maju sendiri. Aku akan bertanya lagi, siapa yang mematahkan kaki? Saudaraku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang mengakuinya, semua orang di sini akan menderita. Imam Besar. Imam Besar, ampun aku. Aku tahu siapa yang telah menyentuh Tuan Muda Zhao. Wang Suhua kamu. Kakak, apa kau tidak dengar apa yang baru saja dikatakan Imam Besar? Masih menolak untuk mengerti grup Longmen dan Kuil Ilahi. Bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilihkan. Benar sekali. Aku dengan baik hati menawarkan keluargamu kesempatan yang begitu besar. Tapi malah, kau tidak hanya tidak menghargainya, kau juga memukuli Tuan Muda Shou kami. Sampai seperti ini. Tuan Muda Shou barusan saya juga terpaksa melakukannya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya sekarang memilih untuk meninggalkan kegelapan dan merangkul terang. Saya salah, kau bajingan oportunis. Namun Tuan Muda ini sangat bersedia memberimu kesempatan lagi. Terima kasih Tuan Muda Shou. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang mematahkan kaki saudaraku? Tidak perlu repot-repot. Saya yang melakukannya, kata orang anjing yang menggigit. Tidak menggonggong. Tapi kau anjing ini bisa menggigit dan menggonggong. Apa katamu? Yuan Wu. Ya nyonya. Zhao Ren. Imam Besar Kuil Ilahi yang baru diangkat, kan? Betapa lancangnya, dasar jalan. Beraninya kau memanggil nama Imam Besar secara langsung. Aku tahu kau, Presiden Du Jua, dari grup Longmen. Dengan kekayaan bersih triliunan. Kau butuh bertahun-tahun untuk menang banyak kelompok keuangan luar negeri. Tapi apakah kau benar-benar berpikir grup Longmen memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kuil Ilahi? Diam. Apakah kau tahu identitas asli Nyonya? Dasar sampah. Hanya dengan satu kata dariku, Kuil Ilahi bisa mengirim sejuta pasukan untuk memusnahkan kalian semua. Bisakah kamu mewakili Kuil Ilahi? Omong kosong di bawah Yang Mulia Ilahi. Imam Besar adalah yang tertinggi. Jika bahkan seorang lord tidak bisa mewakili Kuil Ilahi, lalu siapa yang memenuhi syarat? Kakak, kenapa kau membuang-buang kata pada mereka?
Baru saja dia dan putranya yang tidak berguna bahkan mengatakan, mereka akan menghancurkan keluarga show kita. Cepat bunuh dia. Bunuh dia. Tidak perlu terburu-buru. Aku punya urusan penting hari ini. Jika kau masuk akal, aku mungkin akan membiarkan kalian yang tidak berguna ini bertahan hidup sebentar. Kamu ingin aku bersikap masuk akal bagaimana? Pertama, serahkan semua saham grup Longman. Dan kedua, kau wanita ini masih punya pesona. Ya. Setelah aku menyelesaikan urusan yang ditugaskan oleh Yang Mulia Ilahi, kau siapkan sebuah kamar, bersihkan diri, dan tunggu aku. Layani tuan muda ini dengan baik. Lancang. Dasar jalan, beraninya kau menyerang imam besar. Kau punya semangat. Aku suka itu. Awalnya aku berpikir, malam ini aku akan menghadapi ikan mati. Aku tidak menyangka kau begitu bersemangat. Bicara sembarangan. Mencari mati. Aku tidak sengaja membiarkanmu menamparku barusan. Apa kau pikir aku akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali? Lepaskan aku. Kau cukup bersemangat bukan? Setelah bertahun-tahun di luar negeri, kau pasti belum pernah menyentuh pria kan? Imam besar ini, aku sangat mampu. Aku akan membuatmu tidak pernah ingin pergi. Kau. Joren, apakah kamu tahu siapa suamiku? Jika kamu terus sembrono seperti ini, seluruh keluarga Shaw akan menanggung akibatnya bersamamu. Kau bisa mencoba menipu orang lain dengan itu. Kau pikir aku siapa? Aku Shaw adalah imam besar, orang terkemuka di bawah Yang Mulia Ilahi. Selain Yang Mulia Ilahi, aku tidak akan menempatkan siapapun lagi dalam pandanganku. Tidak heran grup Longman telah berkembang dengan sangat baik. Wanita ini benar-benar bersemangat. Jika bukan karena fakta bahwa kita sedang menangani urusan serius hari ini, aku akan sekarang mengeksekusimu di tempat. Ibu. Souren kau mencari mati. Beraninya kau tidak menghormati nyonya. Mencari mati. Apa? Menurutmu apa? Orang sembarangan manapun bisa melukaiku. Paman Yuan kau baik-baik saja. Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia begitu kuat? Anugerah besar Yang Mulia Ilahi menganugerahiku eliksir. Adapun sampah sepertimu, aku bisa dalam hitungan menit menghancurkanmu sampai mati. Bagus sekali kakak. Bagus sekali. Baru saja itu adalah orang tidak berguna ini yang mematahkan kakiku. Dia juga menyamar sebagai imam besar. Cepat bunuh dia untuk menjunjung tinggi martabat kuil ilahi. Kalian semua tidak berguna. Kau benar-benar nekat. Malam ini Yang Mulia Ilahi mengadakan perjamuan penyambutan untuk Tuan Muda. Awalnya aku tidak berniat untuk melakukan pembantaian, tetapi karena kau mencari mati, jangan salahkan aku. Tuan Muda hati-hati. Qiu Chen, Satu lagi mencari mati. orang tak berguna ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia baru saja dipukuli oleh anak buah Tuan Muda Zhao, sampai dia tidak tahu arah? Xiao Chan? Xiao Chen dia. Orang ini sebenarnya memiliki keahlian seperti itu. Sepertinya luka Tuan Muda telah pulih sepenuhnya. Kakak, orang tidak berguna ini. Bagaimana dia begitu kuat? Kau. Apa yang akan kau lakukan? Aku adalah imam besar kuil ilahi. Jadi kenapa kalau kau imam besar, kau berani menghina ibuku? Jadi aku berani mengambil nyawamu. Aku akui kau memiliki kekuatan. Tetapi kemurkaan kuil ilahi bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Apa yang kau tertawakan? Imam besar hanyalah milik Yang Mulia Ilahi. Anjing di sisinya. Apa kau pikir dia akan, karena seekor anjing, melampiaskan amarahnya padaku? Kau. Dan tindakanmu pada dasarnya tidak layak disebut imam besar. Sekarang aku mengumumkan bahwa kau tidak akan lagi menjadi imam besar kuil ilahi. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah pewaris grup Longman, dan karena itu bisa mendikti kuil ilahi? Kau benar-benar mencari mati. Kaulah yang mencari mati. Xiao Chen benar. Kuil ilahimu dan statusmu sebagai imam besar, kami bisa mencabutnya darimu kapan saja.
Keluarga Zhou akan segera disingkirkan dari Dacia. Kalian berdua ibu dan anak benar-benar berasal dari cetakan yang sama. Cetakan, hak apa yang kau miliki untuk mendikti kuil ilahi. Aku Zhou Rai adalah orang kepercayaan yang mulia ilahi. Kepulangan ke negara ini adalah untuk sepenuhnya mengawasi perjamuan penyambutan Tuan Muda. Setelah malam ini, apalagi Binhai, seluruh Dacia akan memiliki tempat untuk keluarga Zhou. Apa kalian berdua benar-benar berpikir kalian bisa membuat keluarga Zhou kami disingkirkan dari Dacia? Kalau begitu mari kita lihat. Yang mulia ilahi kakak, yang mulia ilahi tuan, yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi tidak pernah ikut campur dalam masalah yang tidak relevan. Namun sekarang dia secara aktif memanggilku. Sepertinya kebangkitan keluarga Zhouku sudah menjadi hal yang pasti. Kesimpulan, apa kau dengar itu? Yang mulia ilahi secara pribadi memanggil. Dia pasti memihak keluarga Zhou kami. Kalian semua akan hancur. Bagaimana kau tahu? Dia tidak marah padamu. Aku telah lama mendampingi Tuan Yang Mulia. Apa kau mengerti Tuan Yang Mulia ilahi? Atau aku yang mengerti Tuan Yang Mulia ilahi? Masalah yang kupercayakan padamu, bagaimana perkembangannya? The film was Ada sesuatu yang terjadi di translated rumahku, and jadi narrated aku by datang M untuk Media. menanganinya. Shouran, aku harap kau mengerti dengan jelas. Apa tujuanku? Untuk memulangkanmu ke negara ini, tuanku. Aku salah. Aku akan segera pergi dan atur perjamuan penyambutan sekarang. Kakak, karena kita didukung oleh Tuan Yang Mulia ilahi. Cepat bunuh mereka. Bunuh mereka. Kakak, tutup mulutmu. Tuan Yang Mulia ilahi telah mempercayakan kita dengan masalah penting. Jika kita menunda perjamuan malam ini, kita tak sanggup menanggung akibatnya. Bawa saudaraku, ayo pergi. Kamu datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kami ini mudah diintimidasi? Aku memberitahumu jalan. Kau benar-benar mencari mati. Kau baru saja bilang, Yang Mulia Ilahi memintamu menggelar perjamuan bagi putranya. Itu benar. Menilai dari nada bicaramu, kau berniat membuat masalah. Di perjamuan penyambutan bukan begitu. Jika aku tidak pergi, akan seperti apa perjamuan penia Embuta NMU? Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Putra Yang Mulia ilahi. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Tidak berguna. Baiklah, akan kukabulkan permintaan NMU. Kartu undangan. Ini undangan perjamuan penyambutan. Di perjamuan ini, aku akan mengambil wanita ini sebagai selirku. Kakak. Dan dia dan wanita itu juga. Aku ingin dia menjadi burung kenariku dalam sangkar. Aku ingin mempermainkannya sampai mati. Ibu dan wanita tak berguna ini. Menjadi wanita saudara-saudara kami adalah kehormatan mereka. Selama kau berani datang ke perjamuan penyambutan malam ini, aku akan membuat kalian semua, grup longmen, di seluruh Binhai, tidak, seluruh Dacia, menjadi bahan tertawaan. Qiu Chen. Qiu Chen. Jangan pergi. Tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Aku akan menghadiri perjamuan penyambutan itu, dan terlebih lagi, aku akan memberimu kejutan besar. Baiklah. Tidak berguna. Karena itu masalahnya. Malam ini, jangan berani-berani tidak muncul. Malam ini, disaksikan oleh Yang Mulia Ilahi, ibumu, dan istrimu. Keduanya akan menjadi saudara-saudara kami, wanita. Baiklah. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk bertemu Tuan Yang Mulia Ilahi, untuk melihat apakah dia punya cara untuk memulihkan kakimu. Terima kasih, kakak. Kami juga akan pergi bersama. Kedudukan apa yang kau miliki untuk pantas berjalan bersamaku? Tuan Imam Besar. Tuan Muda Zhou. Sekumpulan idiot. Berani menyinggung kuil ilahi, kematian akan menimpa kalian semua. Apel. Ayo pergi. Bahkan Imam Besar Zhou telah mundur. Untuk apa kita tetap di sini? Qiu Chen, kau baru saja bersatu kembali dengan ibumu, dan kau juga, grup Longmen, pewaris. Jika ini karena kami, dan kau menyinggung kuil ilahi, apa yang akan terjadi? Benar ibu mertua. Keluarga kami adalah petani. Jika kami mati, tapi kami tidak bisa melibatkan kalian semua. Kamu sudah memanggilku, ibu mertua. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Benar ibu.
Selama bertahun-tahun ini, selalu kau yang merawatku dan mentolerirku. Sekarang, giliran kita untuk melakukan sesuatu untukmu. Qiu Chen, aku tahu kau ingin membalas kebaikanmu, tapi itu adalah kuil ilahi bagaimanapun juga. Bagaimana dengan kuil ilahi? Siapa bilang kuil ilahi pasti akan berdiri di pihak mereka? Aku akui, aku sekarang melihatmu dengan pandangan baru. Tapi, selama Gunung Hijau tetap ada, jangan khawatir tidak punya sumber daya. Kakak beradik keluarga Show itu, jelas mereka serius. Kenapa kau tidak tetap membawa adikku dan pergi bersembunyi beberapa hari? Benar, besanku. Kau punya uang, kau tetap harus pergi keluar dan bersembunyi sebentar. Setelah masalah ini berlalu, kau masih bisa kembali dan menjalani hidup yang baik. Benar. Tidak apa-apa. Ayah, percayalah padaku. Kakak ipar, jangan mencoba menjadi pahlawan. Dengarkan saja ayah, bahkan jika bukan untuk dirimu sendiri, lakukan itu untuk Qian dan untuk adikku. Jiahao, bagimu untuk memanggilku kakak ipar, sungguh tidak mudah. Aku ingat semua hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Karena kau memanggilku kakak ipar, maka sebagai kakak iparmu, aku harus memberikan suatu isyarat. Saudara Li, berikan kartumu padaku. Kartu ini hanya ada 3 di dunia, di bank manapun. Bisa ditukarkan 300 miliar. 300 miliar? Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau mengambil uang pernikahanmu untuk membayar perawatan medisku. Bukankah itu juga berharga? Ambillah. Ini yang pantas kau dapatkan. Xiao Jin. Sekarang, ini bukan tentang uang. Biarkan saja ayah tenang. Dan bawa Yuan pergi. Khawatir. Tuan Muda Shou? Jadi kalian berempat. Aku tidak menyangka. Salah para patriark dari 4 klan besar di Binai. Yang Mulia Ilahi akan mempercayakan perjamuan penyambutan kepada keluarga Shou. Setelah hari ini, keluarga Shou ditakdirkan untuk melambung tinggi menjadi keluarga terhormat terkemuka di Binhai. Itu benar-benar keberadaan yang unik. Maman. Setelah hari ini, Li Chen para patriark dari 4 klan besar di Binai. di kota Binhai, tidak akan ada lagi apapun untuk 4 keluarga besar kita untuk dilakukan. Jiang Beng para patriark dari 4 klan besar di Binai. Tuan Muda Shou, tolong berikan kami lebih banyak dukungan. Semuanya kalian terlalu memujiku. Agar keluarga Shouku mencapai titik ini, itu juga berkat dukungan besar dari kalian semua. Aku dengar Tuan Muda Shou baru-baru ini bertemu beberapa orang buta. Haruskah aku mengirim seseorang untuk menangkap mereka dan menunggu keputusan Tuan Muda Shou? Tuan Muda Shou? Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian begitu gelisah? Tuan Muda Zhao, baru saja di luar olah perjamuan. Kami melihat Wang Yuan dan keluarganya. Orang tidak berguna itu benar-benar berani datang. Ya Tuan Muda Shou, orang tak berguna itu di pintu masuk olah perjamuan tanpa malu-malu menyerang kami. Ini sungguh tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu. Dan Imam Besar Zhou, sama sekali, kau harus benar-benar mencari keadilan untuk kami. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak apa-apa. Aku sebenarnya takut orang tidak berguna itu tidak berani datang, karena dia sudah di sini. Dia tidak boleh berpikir untuk pergi. Tuan Muda Shou, kakimu sudah sembuh. Ya, kakiku. Secara pribadi disembuhkan oleh Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahi, tolong. Selamatkan adikku. Kau baru saja mengatakan kaki adikmu dipatahkan oleh orang-orang dari desa Wahua. Ya tuanku. Aku mengerti. Aku akan menyembuhkan kaki adikmu terlebih dahulu. Cepat berterima kasih kepada Yang Mulia Ilahi. Terima kasih Yang Mulia Ilahi. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Ilahi. Kakiku secara pribadi disembuhkan oleh Yang Mulia Ilahi. Apel. Yang Mulia Ilahi secara pribadi mengobati luka Tuan Muda Shou di dunia ini. Benar-benar tidak banyak orang Yang Mulia Ilahi akan turun tangan bagi mereka. Memang tidak banyak. Keluarga Shou tampaknya sudah mendapatkan persetujuan dari Yang Mulia Ilahi. Momentum kenaikan ini tak terhentikan. Tuan Muda Shou, lihat. Itu si tak berguna itu. Ayo kita lihat. Kian ada banyak makanan enak di sini. Ayah akan mengambilkannya untukmu. Orang tak berguna. Aku tidak menyangka kau masih punya nyali ya. Awalnya, aku kira kau tidak akan berani datang.
Tapi tak disangka kau tidak hanya datang. Kau bahkan membawa kelompok orang tua lemah sakit dan cacat ini bersamamu. Apa ini? Apakah kau siap seluruh keluargamu datang dengan rapi semuanya bersama-sama, datang ke sini untuk menemui ajalmu? Oh benar. Di mana ibumu? Kau mencari mati. Jujur, apakah kamu gila? Kau benar-benar berani bertindak di perjamuan penyambutan. Kenapa aku tidak berani? Perjamuan penyambutan ini, mereka mengundangku ke sana. Bukankah justru agar aku bisa sekali lagi mengajari mereka bagaimana bersikap? Tuan Muda Shaw, jika aku tidak salah, kelompok orang tak berguna inilah yang memprovokasimu. Ya, tepat sekali, kakiku. Sebelumnya dipatahkan oleh orang-orang tak berguna ini. Sungguh berani. Kau orang tak berguna. Memukul Tuan Muda Shu sebelumnya adalah satu hal, tapi di perjamuan penyambutan ini, kau benar-benar masih berani menyentuh Tuan Muda Shaw? Apakah ada bedanya? Perjamuan penyambutan malam ini disiapkan oleh Yang Mulia Ilahi untuk putranya yang telah lama hilang, tercinta, dan keluarga Shaw. Ditunjuk oleh Yang Mulia Ilahi untuk mengurus perjamuan penyambutan ini. Setelah malam ini, keluarga Shaw pasti akan melambung tinggi. Tepat sekali, kau orang tak berguna, berani memukul Tuan Muda Shaw di perjamuan penyambutan. Sama saja dengan menampar wajah Yang Mulia Ilahi. Jika murka Yang Mulia Ilahi turun, kau tidak akan punya 10 kepala untuk disisakan. Tertawa. Bocah, kau akan kehilangan nyawamu, namun kau masih bisa tertawa. Qiu Chen, kenapa kita tidak minta maaf saja pada Suji? Jalan, apa yang kau pikirkan? Apakah kau kira permintaan maaf cukup? Kau sedang bermimpi. Lalu apa yang kau inginkan? Kakimu jelas sudah sembuh. Kalau begitu, menurut apa yang kau katakan, jika aku hanya membawamu ke sini, selama kau tidak hamil, maka kalian semua, bisakah kalian semua melupakan masalah ini? Kau mencari mati. Tuan Muda Shaw, tenang saja. Dengan kami di sini, orang tak berguna ini tidak bisa menyakitimu. Suji, kau punya cukup banyak pengikut tak berarti di sekitarmu. Masih cukup banyak, tapi kualitas mereka sedikit. Terlalu buruk bukan? Tak berguna. Siapa yang kau sebut? Bukan siapa-siapa. Apa? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku bilang kau, dan kalian semua. Di mataku, kalian semua bukan siapa-siapa. Di kota Binhai ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata bahwa aku bukan siapa-siapa, tak berguna. Dengarkan aku baik-baik. Namaku Jiang Peng. Jika kau tidak tahu, kau bisa bertanya di sekitar Binhai. Apel. Jiahao, kau mengenalnya? Ayah. Jiang Beng ini. Dia berasal dari 4 keluarga besar Binhai, pemimpin keluarga Jiang. Keluarga Jiang Binhai. Keluarga Jiang Binhai, salah satu dari 4 keluarga besar. Jika dia adalah pemimpin keluarga Jiang Binhai, maka 4 orang lainnya ini, mereka pasti adalah Xiao Hua pemimpin keluarga Xiao, Jiang Ji pemimpin keluarga Jiang, dan Li Cheng pemimpin keluarga Li. Jiahao, apakah 4 keluarga besar ini sangat kuat di Binhai? 4 keluarga besar di Binhai, baik dari segi kekayaan maupun kekuasaan, semuanya berada di puncak. Bahkan jika wali kota datang, mereka harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Siapa sangka di tengah orang-orang tak berguna ini, ada seseorang yang mengenali kami. Tidak buruk. Kami beberapa orang ini. Memang benar. Para pemimpin dari 4 keluarga besar Binhai. Bagaimana dengan itu? Kau orang tak berguna. Apakah kau masih berani mengatakan bahwa kami adalah bukan siapa-siapa? Kalian hanyalah beberapa, tidak berarti keluarga kecil. Kau bilang, kami adalah keluarga yang tidak penting. Bukan begitu. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Keluarga Jiang Binhai-ku terutama bergerak di bidang real estate. Setengah dari rumah-rumah di kota Binhai dibangun oleh keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang Binhai-ku dengan nilai produksi tahunan di atas 10 miliar. Jumlah pajak yang kami bayar setiap tahun adalah jumlah yang mengerikan yang kau yang tak berguna ini tidak akan pernah bisa hasilkan sepanjang hidupmu. Keluarga Xiao Binhai-ku memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Bahkan di dalam provinsi Jiangnan, ada orang-orang dari keluarga Xiao-ku dan keluarga Li Binhai-ku. Nah, kau tahu tentang grup Longmen kan? Itu yang baru saja mempertahankan perbatasan negara, serta menjunjung martabat bangsa yang agung. Grup Longmen. Keluarga Li kami adalah juru bicara grup Longmen di Binhai. Kau bilang,
Kami adalah keluarga kecil yang tidak penting. Qiu Chen, Tidak apa-apa Yuan Yuan. The film was translated Di mataku and mereka narrated by M masih Media. keluarga kecil yang tidak berarti. Kau orang tak berguna. Mulutmu benar-benar keras kepala. Selalu berbicara tentang keluarga kecil. Jangan bilang, kau pikir kau adalah pewaris grup Longman, ahli waris. Benar, aku adalah grup Longman. Pewaris. Nah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Kau pewaris grup Longman, ahli waris. Aku muak. Tuan Muda Shaw, aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Anak ini penuh kebohongan. Berani mengatakan omong kosong apapun. Biarkan aku memberinya pelajaran yang baik untukmu. Bagus. Kalau begitu, aku akan merepotkan Patriark Shaw, seseorang. Patahkan semua anggota tubuhnya, dan ubah dia menjadi babi manusia. Aku ingin melihat ketika tulang-tulangmu patah, satu persatu. Apakah mulutmu masih bisa sekeras kepala ini? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sudah kubilang sejak lama. Jangan menghadiri perjamuan penyambutan ini. Pertama dia menyinggung kuil ilahi. Dan sekarang dia telah menyinggung 4 patriark besar. Tangkap dia. Jangan pukul ayahku. Apa aku salah lihat? Kau pria tak berguna. Benar-benar membutuhkan bocah kecil untuk melindungimu. Qian tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Ayah, aku berjanji pada nenek. Aku akan melindungimu. Qian tidak apa-apa. Orang-orang tidak berguna ini tidak bisa menyakiti ayah. Kematian sudah di depan mata. Dan kau masih berpura-pura. Future. Sudah kubilang sebelumnya. Jika kau berani datang ke perjamuan penyambutan ini, aku akan memastikan kau lumpuh. Patriark Shaw, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat suruh anak buahmu bertindak. Ya. Apa kalian tidak mendengar Tuan Muda Shaw? Tangkap dia. Bocah ini menyingkir. Atau ikut dipukuli bersamanya. Nenekku adalah Presiden Grup Longman. Siapa yang berani menyentuh kami? Sungguh, ayah yang tidak berguna. Memiliki anak perempuan yang tidak berguna. Nenekmu adalah grup Longman. Presiden. Benar sekali. Bocah. Jika nenekmu benar-benar presiden grup Longman, maka aku, yang mulia ilahi dari kuil ilahi, Kau mencari pukulan. kaulah yang mencari masalah. Menyinggung kami adalah satu hal. Lagi pula, kami hanya bisa membuatmu tidak bisa melangkah di Binhai. Tapi kau tidak tahu cara hidup. Kau menyinggung Tuan Muda Shaw, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Shaw, menyinggung kuil ilahi. Benar sekali. Dan sekarang ada satu lagi, grup Longman. Kalian sampah. Apa kalian mencoba menyinggung semua kekuatan tingkat atas Dacia? Aku tidak berbohong. Nenekku adalah Presiden Grup Longman. Sungguh, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Kakak Shaw, menurutku, cari seseorang untuk mulut bocah ini. Hancurkan. Mari kita lihat, apakah dia masih berani sembarangan mengoceh nanti. Aku punya ide yang sama. Kenapa kalian belum bertindak? Jangan bilang kalian benar-benar percaya. Dia adalah grup Longman, cucu presiden. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nenek sekelompok orang jahat. Tidak hanya ingin memukul Qian, tapi juga ingin memukul ayah. Qian, jangan takut. Nenek ada di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Apakah kalian yang ingin memukul cucuku? Bocah itu benar-benar cucu ketua Du. Kalau begitu menurut ini, orang tak berguna itu, bukankah dia yang sebelumnya ketua Du diumumkan pada konferensi pers, putra yang hilang? Ketua Du masih di sini. Jaga ucapanmu. Shaw. Tuan Muda Shaw, kau sebelumnya, bukankah kau di grup Longman? Kalau begitu, identitas orang itu. Ya, aku sudah tahu. Tuan Muda Shaw, ini, kau tidak adil. Grup Longman baru saja selesai menjaga perbatasan negara, dan kembali, sekarang sedang di puncaknya. Karena kau tahu,
identitas anak ini. Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Tepat sekali. Tapi, kau tidak bertanya padaku. Ada apa? Apakah kalian semua bisu sekarang? Aku baru saja bertanya. Siapa yang ingin memukul cucuku? Ketua Du. Ini semua salah paham. Kami benar-benar tidak tahu. Anak kecil ini adalah cucu Anda. Jika kami tahu, kami tidak akan berani. Kalian mengenalku. 4 keluarga besar kami di Binhai memiliki hubungan bisnis dengan grup Longman. Jika Ketua Du tidak memberi kami kesempatan, tidak akan ada 4 keluarga besar ini. Aku tidak menyangka grup Longman memiliki pengaruh sebesar itu. Bahkan 4 keluarga besar Binhai, para patriark mereka, semuanya menghormati mereka. Jia Hao, jika begitu, maka kita seharusnya baik-baik saja sekarang kan? Para patriark 4 keluarga besar Binhai lemah dalam kekuatan. Grup Longman seharusnya bisa menangani mereka, tapi kuil ilahi dan grup Longman tidak berada di tingkat keberadaan yang sama. Aku khawatir itu akan membutuhkan Yang Mulia Ilahi itu untuk berbicara. Grup Longman. Aku memberi anjing sepotong makanan, dan anjing itu masih tahu cara mengibas-ngibaskan ekornya untukku. Aku memberimu beberapa perintah, memungkinkan kalian menjadi 4 keluarga besar Binhai. Namun kalian berani berkomplot melawan putra dan The cucuku. film was Sentuh mereka. translated and Ketua narrated Du. by M Media. Kami benar-benar tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, tapi, maaf, bagiku, itu tidak berguna. Yang ku tahu hanyalah, kalian menakuti cucuku. Yuan Hu, Ya Tuan. tampar wajah mereka. Ketua Du. Kami benar-benar minta maaf. Ini kesalahan kami karena gagal mengenali kehebatan Anda. Kami tidak mengenali Tuan Muda Chu. Ketua Du. Anda, mohon, berlapang dada dan murah hati. Jangan merendahkan diri Anda ke tingkat kami. Aku sungguh tidak ingin menurunkan diri ke level kalian. Tapi masalah ini, aku tidak bisa memutuskan. Anakku yang memutuskan. Tuan Muda Chu. Itu adalah kekhilafan kami. Mohon, bersikap lunak. Bersikap lunak. Apa? Bukankah kau baru saja terus memanggilku tidak berguna? Kami tahu kami salah. Kami mohon kepada Anda. Ampuni nyawa kami. Mohon ampuni nyawa kami. Mohon ampuni nyawa kami. Kau harusnya bersyukur bahwa targetku hari ini bukan kau. Tuan Muda Slow. Future. Kau orang tak berguna. Jangan berani-berani. Tertawa terakhir. Kakakku akan segera datang. Ketika kakakku tiba, aku akan lihat apakah kau masih bisa tertawa. Shouji. Tundukkan saja kepalamu pada Tuan Muda Chu. Kakakmu yang mana? Kakakmu. Bahkan jika kakakmu datang, bisakah dia melindungimu? Tepat sekali. Tuan Muda Chu adalah dari grup Longman, pewaris masa depan. Apakah kamu tahu apa artinya? Ini, kakakmu yang disebut-sebut itu. Mungkinkah? Dibandingkan dengan grup Longman, identitas pewaris masa depan lebih mulia. Keluarga Shu mampu mendapatkan apresiasi yang mulia ilahi dan menjadi tuan rumah perjamuan ini. Di masa depan ada The film was kesempatan untuk translated melambung tinggi. and Namun grup narrated Longman by M Media. sudah berdiri di puncak tertinggi bangunan itu. Bagi keluarga Scholl untuk melampaui mereka, hampir tidak mungkin. Kau benar-benar pandai memanfaatkan situasi. Shouji, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, apa maksudmu dengan mengikuti arah angin? Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua, apa kalian ingin ikut? Tuan Muda Scholl, omongan macam apa itu? Kami tidak seperti mereka yang pelin-pelan. Kami pasti akan dengan teguh dan tak tergoyahkan mendukung Anda, Tuan Muda Scholl. Kalian Aku akan berurusan denganmu nanti. Cepat, ikuti aku untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Ilahi. Bawahanmu Shouran menyapa Yang Mulia Ilahi. Sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar celaka. Yang Mulia Ilahi memasuki aula. Sekarang kita benar-benar tidak bisa melarikan diri. Tuanku, mengapa Anda tidak datang bersama Tuan Muda? Bersama di dalam aula perjamuan ini. Mengapa begitu bising?
Tuanku, saya sedang berurusan dengan beberapa orang tak berguna yang tidak tahu tempatnya. Tapi ketika saya di luar, saya mendengar Anda dan adik Anda berencana mengambil selir di perjamuan penyambutan putra saya. Ya, Yang Mulia Ilahi, kakak saya dan saya memang mengambil selir. Hanya saja, yang tidak bijaksana, ibu yang tidak berguna, dan istri. Ya, keluarga 3 orang ini berulang kali memfitnah kuil ilahi saya. Saya tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini untuk mengambil wanita-wanita dari keluarganya, semuanya sebagai selir, dan mendisiplinkan mereka dengan benar. Jadi begitu. Tuanku, karena Anda sudah tiba, mengapa tidak menjadi saksi untuk adik saya? Jadilah saksi. Apel. Yang Mulia Ilahi, saya salah. Saya seharusnya tidak di acara Tuan Muda, perjamuan penyambutan, merebut peran tuan rumah. Sebenarnya saya ingin Tuan Muda kembali. Kami berdua mengambil selir. Ini benar-benar kebahagiaan yang berlipat ganda. Kau memang pandai bicara. Film was translated and Yang Mulia Ilahi, narrated by M Media. meskipun kakak saya melakukan kesalahan, namun dia juga melakukannya demi kebaikan Anda. Demi kebaikan Tuan Muda. Kau bilang selirnya adalah untuk kebaikanku. Ya. Baiklah, kemarilah. Ayah, berikan padaku. Aku tidak salah dengar tadi kan? Yang Mulia Ilahi berkata, untuk membiarkan iparku dan mereka pergi. Ayo pergi, aku sudah mengatakannya. Perjamuan selamat datang hari ini akan membawakanmu dan keluarga Zhou kejutan besar. Nah, bertahun-tahun sudah kau memikul keluhan dan derita. Apel. Ini. Tuan Anda memanggilnya apa? Sebelum kembali ke negara ini, Anda seharusnya menyelidiki. Putra saya bernama Chu Ke. Dan yang ingin Anda jadikan selir, Presiden grup Longman, adalah istri saya. Tuan, Anda tidak bercanda dengan saya kan? Anda sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Pernahkah kau melihatku bercanda? Kakak. Kakak. Apa yang harus kita lakukan? Orang tak berguna ini sebenarnya putra yang mulia ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Kita tamat. Dasar bodoh, ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke keadaan ini? Yang Mulia Ilahi, aku salah. Aku gagal mengenali keagunganmu. Mohon pertimbangkan bahwa aku, meskipun tanpa jasa, setidaknya telah mencurahkan kerja keras selama bertahun-tahun. Mohon ampuni aku, meskipun kau secara verbal menghina keluargaku. Kau tidak mengambil tindakan nyata. Mengingat kau berjuang untuk dasi aku selama bertahun-tahun, aku bisa mengampuni nyawamu. Namun, selama bertahun-tahun, kau menyalahgunakan posisimu untuk berkolusi dengan kekuatan asing dan merugikan tentara yang tak terhitung jumlahnya di sekitarku. Jika aku mengampunimu, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada mereka di masa depan? Kau sudah tahu mengapa. Kau masih saja. Jika kau tidak memberi mereka beberapa intelijen, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil inisiatif untuk menyerang, mengingat kau mengikutiku selama bertahun-tahun? Bunuh dia, lalu bunuh diri. Aku bisa mempertimbangkan mengampuni sisa keluarga Shaw. Mengapa kau ingin aku membunuh saudaraku sendiri? Aku yang mulia ini menyembuhkan kakinya, justru agar kau bisa mematahkan mereka lagi. Yang Mulia Ilahi, kata-katamu dipegang. Aku yang mulia ini memegang kata-kataku. Tentu saja aku tidak akan menarik kata-kataku. Kakak, jangan mendekat, kakak. Kakak. Kakak, jangan. Jangan mendekat lagi. Tidak. Kakak. Brengsek.
Ini semua salahmu. Aku akan menghabisimu hari ini. Aku juga akan menyeret seseorang bersamaku. Kamu mencari mati. Kakak. Kakak. Aku tidak menghabisimu sebelumnya. Itu karena kamu adalah orang ayahku. Sekarang ayahku sudah menjatuhkan 3 hukuman padamu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Ampuni, selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Aku bukan orang yang suka berkelahi, tapi kamu telah melakukan kejahatan besar. Kakak ipar. Ayahmu benar-benar seorang yang mulia ilahi. Memang, Lalu mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Kau membuat kami khawatir begitu lama tanpa hasil. kamu juga tidak pernah bertanya padaku. Pantas saja kau begitu tenang sebelumnya. Ternyata, perjamuan penyambutan hari ini, semuanya untukmu. Untuk satu orang. Ngomong-ngomong, kedua saudara dari keluarga Show itu, seperti 2 badut belaka. Suami. Apa kau dengar itu? Xiao-chan? Dia adalah putra seorang yang mulia ilahi. Putri kita, akhirnya menikah dengan keluarga yang baik. Aku tidak tuli. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar? Lebih dari sekadar keluarga baik-baik. Putra seorang yang mulia ilahi, jika ini di zaman kuno. Itu akan menjadi putri selir. Tingkat. Yuan, maafkan aku. Karena baru sekarang kukatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Chou Chen. Aku tahu. Kau pasti punya alasanmu. Ibu menangis, ayah memalukan. Anak yang begitu dewasa. Apa yang kau lakukan? Yuan selama bertahun-tahun ini. Kamu telah bersama seorang bodoh dan harus menanggung tudingan dan bisikan orang lain. Kamu harus kerja terus dari pagi sampai malam untuk mencari uang demi pengobatanku. Kamu benar-benar telah dianiaya. Tidak teraniaya sama sekali. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, orang tuaku sedang melawan musuh di luar negeri. Aku harus menyembunyikan identitasku dan menggelar pernikahan sederhana. Tapi hari ini, kedua orang tua kita hadir. Dan para pejabat Bingai sudah tiba semua. Aku juga akan membiarkan mereka memberkati kita bersama. Chou Chen, Aku sudah bilang padamu, hari ini, aku akan memberimu kejutan besar. Kian, ayah akan menampilkan trik sulap untukmu kan? Baiklah, Kian. Paling suka sulap. Yuan, apa yang ku berutang padamu selama bertahun-tahun ini, aku akan membayarnya dengan sisa hidupku. Chou Chen. Kau bagaimanapun juga seorang yang mulia ilahi dari kul ilahi. Mengapa kau menangis? Pernikahan putraku. Apakah aku masih tidak boleh menangis? Baiklah. Bukankah ini memalukan? Ibu mertua, ayah mertua. Sekarang giliran kita. Yuan, aku bersumpah. Aku pasti akan menjadikanmu di dunia ini wanita paling bahagia. Tuan Muda Chu ini adalah ginseng salju 10.000 tahun, khusus dipersembahkan kepada Tuan Muda Chu. Semoga Tuan Muda Chu dan Nona Wang hidup rukun 100 tahun. Terima kasih wali kota. Tuan Muda Chu, ini kudapat dari luar negeri. Bunga teratai salju yang kutemukan. Ini bisa membuat nyonya muda awet muda selamanya. Tuan Muda Chu ini adalah Binhai No 1, kunci mansion mewah. Jangan remehkan itu Tuan Muda Chu. Semoga Tuan Muda Chu berbahagia dalam pernikahannya. Tuan Muda Chu ini adalah patung singa batu 10.000 tahun. Semoga Tuan Muda Chu berbahagia dalam pernikahannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian pada putraku. Aku Chu ada di sini dan sangat berterima kasih. Nah, semua orang sudah memberikanmu dan Yuan hadiah pernikahan. Kalau begitu ibu dan ayah tentu saja tidak bisa ketinggalan.
Ibu, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah saham grup Longmen. Senilai 10 triliun. Ibu memberikannya sebagai hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Grup Longmen, bukankah itu hasil kerja keras umur hidupmu? Jangan khawatir, kau akan tahu sebentar lagi mengapa ibu melakukan ini. Yuan. Ibu sudah, saham grup ini dialihkan atas namamu. Mulai sekarang, kau adalah pemilik grup Longmen. Ibu ini sama sekali tidak bisa. Mertuaku kalian tidak boleh. Jangan begitu. Ini hanya bernilai beberapa miliar, itu pun perusahaan kecil. Nah, lihat apa yang ayah juga siapkan untukmu sebagai hadiah. Cincin yang mulia The ilahi. film was Cincin yang mulia translated ilahi. and Ayah, apa yang narrated ayah by lakukan? M-Media. Ibumu dan aku sudah membicarakannya. Kami berdua, selama bertahun-tahun ini, sudah terlalu banyak berkontribusi untuk Dacia. Kami berencana untuk keliling dunia. Oleh karena itu, kuil ilahi dan grup Longmen akan diserahkan kepada kalian berdua untuk dikelola mulai sekarang. Tapi, Tidak ada tapi. Cita-cita seorang pria membentang luas. Aku mempercayakan olah naga ilahi kepadamu. Ayah, tenang saja. Mengapa kalian belum hormat kepada yang mulia ilahi? Kami memberi hormat kepada yang mulia ilahi. bangkit. Xiao Chen. Yuan, ibumu dan aku sama-sama petani. Kami tidak punya hadiah apapun untuk memberimu. Ayah, omongan macam apa itu? Jika bukan, karena kalian berdua mendukung Yuan dari belakang. Aku pasti sudah mati di jalanan sejak lama. Lagi pula, kamu tidak, tanpa apa-apa. Xiao Chan, maksudmu? Ibu. Babi rebus yang ibu buat adalah yang paling enak. Buatkan untukku setiap hari mulai sekarang. Baiklah. Ibu akan memasaknya untukmu setiap hari mulai sekarang. Banyak untuk semua orang. Yuan, tiba-tiba menjadi istri yang mulia ilahi. Apa pendapatmu? Ayah, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang ingin Kian katakan? Mulai sekarang Kian, apakah dia akan menjadi yang mulia ilahi kecil? Ya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah yang mulia ilahi kecil pertama Dacia. Lapor. Tidakkah kau melihat cincin yang mulia ilahi ada di tangan siapa? Melapor kepada yang mulia ilahi. Melapor kepada yang mulia ilahi. Imam besar Shouran sebelumnya berkolusi dengan pasukan asing. Sekarang, pasukan asing sudah memperoleh keuntungan yang signifikan. Kami memohon yang mulia ilahi pergi memberikan bantuan. Waktu yang tepat. Sampah-sampah ini, aku hanya khawatir tidak akan punya kesempatan untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Ayah. Selama bertahun-tahun ini, ayah telah bertahan melawan musuh di luar, dan ibu telah menjaga perbatasan negara. Bukankah ayah baru saja mengatakan, ayah ingin pensiun dan berkeliling dunia? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Sekarang aku adalah yang mulia ilahi dari kuil ilahi, jadi sudah sepantasnya aku pergi. Namun, karena ayah sudah memberiku cincin yang mulia ilahi, sirah yang mulia ilahi letakkan kemudian gizi enkanku, itu agak tidak masuk akal bukan? tapi hari ini, bagaimanapun ini adalah hari pernikahanmu dengan Yuan. Yuan, kamu akan mendukungku, kan? Xiao Chen. Ayah dan ibu telah bekerja keras seumur hidup. Sudah waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Tapi Xiao Chen, kau harus berjanji padaku untuk kembali dengan selamat. Jangan khawatir, mereka hanyalah sekelompok bajingan kecil. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah, janji kelingking dengan Kian. Baiklah, Setelah ayah mengalahkan para penjahat itu, ayah harus kembali secepat mungkin. pimpin jalan. Penjaga berzirah dewa dengarkan perintahku. Siapapun yang menyinggung Daciaku akan dieksekusi tanpa ampun. Bunuh. Xiao Chen, aku mohon padamu. Kau harus kembali dengan selamat.